Selamat sore, sampai jumpa dengan Teh Lina. Ya, kenalan dulu bagi yang belum kenal ya teman-teman. Semuanya nama saya Teh Lina ya, sering disebutnya Teh Lina gitu di Jepang karena udah kenceng kali ya, udah panjang sekali di Jepang perjalanannya. Jadi kalau ketemu teman-teman dari Indonesia, ketemu di Jepang suka bilang Teh Lina gitu, karena mungkin dari Garut Jawa Barat ya. Dan logat Teh Lina nggak bisa hilang, itu bahasa Sunda. Oke, salam kenal ya dari Teh Lina. Dan hari ini ya Teh Lina berharap semuanya sehat selalu, bahagia dan aman sentosa ya. Oke, Teh Lina hari ini ya mau ngevlog atau mau sharing, mau curhat ya, suka duka tinggal sama mertua orang Jepang ya. Oke, kita mulai dulu. Oke, kita mulai ya. Ceritanya dari mana dulu ya? Ceritanya dari nikah aja dulu ya. Jadi Teh Lina tuh nikah sama si Akang itu udah 20 tahun ya. Udah lama banget tapi cepet gitu. Lama tapi cepet ya. Dan dikaruniai 3 anak, udah gede-gede. Dan Teh Lina dari awal menikah itu udah memutuskan tinggal sama mertua ya. Nggak tahu kenapa ya Teh Lina mau tinggal sama mertua ya. Alasannya gini ya. Jadi dulu tuh suami itu, jadi kan dia anak paling bungsu gitu ya, anak paling bungsu dari 3 bersaudara. Dan dia tuh anak cowok satu-satunya gitu ya. Dan di Jepang tuh biasanya kalau anak cowok yang biasanya yang paling besar ya, atau chonan disebutnya ya, anak cowok paling besar itu biasanya mereka punya kebiasaan atau budaya tinggal sama orang tuanya untuk mengurus orang tuanya gitu. Jadi nanti kalau si anak cowok yang paling besar ini atau disebutnya chonan ini dia menikah, dan dia tuh biasanya membawa istrinya masuk ke rumah cowoknya itu gitu. Dia tinggal bareng sama mertua gitu. Budaya Jepang ya, bukan budaya, artinya kebiasaan gitu ya. Ya budaya lah, salah satu kebudayaannya. Tapi kalau sekarang itu udah banyak berubah ya untuk masalah itu. Mereka itu kalau orang Jepang zaman sekarang biasanya misah ya. Jarang ada yang mau tinggal sama mertua ya. Sini tuh semakin kebiasaan itu semakin hilang gitu ya. Dan sama juga seperti di Jepang ya. Jadi terutama yang anak-anak muda sekarang yang menikah itu jarang sekali, walaupun dia anak laki terbesar dalam keluarga itu biasanya mereka pisah gitu ya. Nah, tapi kenapa alasannya Teh Lina menikah dan langsung gitu ya, nggak misah dulu ya dulu tuh, jadi langsung mau tinggal di rumah mertua ya. Yang pertama karena kelihatannya orang tua si Akang tuh baik gitu ya. Baik banget ya. Jadi pas Teh Lina pacaran sama si Akang tuh, aduh kelihatannya tuh baik banget gitu ya, mengharap banget gitu kalau Teh Lina tuh nikah sama si Akang gitu ya. Jadi pas kalau misalnya berkunjung ke rumahnya pas pacaran ya, cerita masa lalu, pas berkunjung ke rumahnya si Akang ini, jadi orang tuanya tuh ngajak ke restoran gitu, makan di luar, terus suka ngasih duit gitu ya, ketahuan gitu. Jadi Teh Lina nggak ada salahnya gitu ya kalau Teh Lina mau tinggal bareng sama mertua gitu ya. Dan memang orang tua si Akang ini tinggalnya hanya bertiga dia ya di rumah ini gitu. Jadi sama si Akang doang gitu, jadi nggak ada yang lain. Jadi kakaknya tuh udah pada pisah ya, kakaknya berdua perempuan gitu. Jadi Teh Lina berpikir nggak salahnya ya, apalagi kan gimana ya, rumah segede gini gitu kan, rumahnya lumayan gede gitu ya. Kalau cuman berdua doang gitu kan kasihan juga gitu. Terus Teh Lina mikir iya, suatu saat tuh si Akang tuh kita tuh harus ngurus, kalau nikah tuh harus ngurus orang tuanya ini gitu, karena nggak ada yang lain kayaknya yang mau ngurus tuh susah gitu ya. Jadi Teh Lina berpikir bukan mau nggak mau ya, dengan keinginan Teh Lina sendiri gitu ya, lebih baik mungkin banyak
dari segi positifnya tinggal bareng sama mertua gitu ya Teh Lina, dengan alasan seperti itu ya dulu tuh gitu. Dan ya berlanjut lah gitu ya selama 20 tahun ini. Ya banyak sekali suka dukanya ya, banyak sekali selama 20 tahun ini ya. Dan pada saat pertama Teh Lina masuk ke rumah ini 20 tahun yang lalu tuh mertua Teh Lina tuh masih berumur 60, berarti 64 antara 65 ya, karena sekarang beliau udah 85 ya. Nah, jadi masih muda gitu. Kalau orang Jepang kan umur 60 tuh udah masih aktif, masih bekerja, masih fit gitu ya, masih kerja seperti biasa gitu ya. Jadi masih kuat lah gitu istilahnya gitu ya. Oke, kita mulai dari segi sukanya dulu ya, dari positifnya dulu ya. Oke. Jadi kalau yang Teh Lina rasakan ya, tinggal sama mertua, segi positif atau enaknya atau apa ya, yang baik-baiknya gitu, yang senangnya itu yang pertama hemat. Hemat duit. Ya, hemat uang ya, karena nggak usah bayar cicilan rumah, karena kan di Jepang rumah mahal banget ya. Jadi kalau kita mau ngebangun rumah tuh bisa miliaran ya kalau di Jepang. Jadi itu nggak usah ya, kita nggak usah nyicil rumah gitu ya. Yang kedua dulu pertama kan Teh Lina juga kan, kita kan kayak udah ada perusahaan keluarga sendiri gitu ya. Jadi kayak listrik, listrik, air, gas gitu, Teh Lina nggak mau tahu. Jadi nggak tahu Teh Lina ya dulu tuh ya. Jadi pajak segala macam, Teh Lina nggak berurusan gitu dengan itu, semuanya dibayarin sama mertua gitu ya. Dan kalau makanan juga ya, kalau belanja itu suka dikasih uang juga kadang dari mertua gitu. Jadi si kakek atau bapak mertua juga dia suka belanja gitu, suka ngemil. Jadi kalau makanan itu di kulkas tuh dia sering belanja itu ya. Jadi Teh Lina ya belanja kali-kali aja ya itu ya. Jadi senangnya memang dari segi keuangan itu sangat terbantu sekali ya, alhamdulillah, sangat bersyukur sekali gitu ya. Ya gitu, dari segi keuangan itu sangat terbantu sekali ya. Dan pertama Teh Lina punya SIM di sini pun ya, kan dapat SIM gitu ya, untuk nyetir mobil ya di sini. Yang beliin mobil baru itu juga mertua gitu ya. Baik banget ya kalau dari segi keuangan ya. Oke, dan terus yang keduanya banyak diajarin hal-hal yang positif ya, maksudnya hal-hal dari kebiasaan orang Jepang. Misalnya kalau si Okasang ya atau mertua, ibu mertua itu biasanya ngajarin cara bikin miso shiri gini nih gitu ya, cara masak nasi biar nggak terlalu nggak terlalu keras, nggak terlalu ini gini-gini ya gitu, pakainya air begini ya gitu. Atau dia suka yang ngasih berbagai macam informasi gitu tentang kehidupan di Jepang gitu kalau ibu mertua ya. Kalau bapak mertua dia lumayan sibuk ya dulu tuh waktu masih muda ya, sampai sekarang juga masih sibuk. Dan ibu mertua juga lumayan sibuk sebenarnya ya dengan pekerjaannya gitu. Jadi memang yang paling terasa itu dari segi finansial ya, sangat terbantu sekali. Dan dari segi diajarin berbagai hal ya, maksudnya dengan tentang kehidupan Jepang, cara masak, cara buang sampah begini gitu ya. Itu mungkin sukanya, enaknya seperti itu ya kalau tinggal sama mertua orang Jepang. Oh iya, terus kalau mertua orang Jepang itu ya, Teh Lina nggak tahu ini semuanya, atau kayaknya mungkin tidak semuanya ya yang Teh Lina rasakan. Jadi kalau kita misalkan makan di luar atau pergi ke onsen itu tempat pemandian air panas, atau piknik kecil gitu, biasanya yang ngeluarin uang itu mertua ya, bukan anaknya.
Itu orang Jepang ya, Telinu juga aneh ya. Jadi setiap kita pergi makan di luar itu selalu dari ibu mertua ya yang ngeluarin. Rina Chan nggak usah katanya, ya ibu yang bayarin gitu, suka begitu ya. Terus kalau anak-anak ke cucunya juga tuh mereka sayang banget ya gitu. Kalau orang sayang banget sekali ya. Jadi misalnya kalau ada keperluan kayak yang besar-besar, misalnya kan kalau mau masuk sekolah SD misalnya gitu kan, kita perlu tasnya, bajunya, atau keperluan meja belajarnya, tempat bednya gitu ya, untuk kamar yang baru gitu. Nah itu biasanya mertua yang ngeluarin uang yang besar-besarnya gitu ya. Uang yang besar-besarnya, aduh belak-belakan tinggi gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak tas SD Jepang Randoseru itu namanya, itu kan lumayan mahal ya, berapa 50.000 sampai 70.000 gitu kan. Itu kan sekitar 5-6 juta 7 juta ya. Itu biasanya yang ngasih tuh para mertua gitu, biasanya begitu. Kakek nenek itu ngasih ke cucunya seperti itu kalau di Jepang ya. Seperti itu. Jadi ke cucu gitu. Jadi untuk masalah sekolahnya cucu tuh mereka biaya, terutama biaya yang gede-gedenya gitu, misalnya masuk SD, masuk SMA, masuk kuliah, itu mereka udah siapin ya gitu. Jadi udah ada perencanaan gitu. Kalau misalnya dia masuk SD nih ngasih berapa, kalau masuk ini berapa gitu. Kalau dari segi positifnya, senengnya tinggal sama mertua di Jepang gitu ya. Jadi Teh Lina ya lumayan lah bisa nabung lebih gitu ya. Oke. Dan lanjut segi dukanya gitu, negatifnya gitu ya. Kalau tinggal sama mertua mungkin dari segi minusnya gitu ya, itu waktu kita tuh enggak bebas ya, bukan enggak bebas banget gitu, enggak sih sebenarnya, tidak terlalu bebas gitu ya. Jadi misalkan kalau Teh Lina main nih sama anak-anak misalnya ke mall misalkan gitu ya, terus pulangnya agak malam, misalnya jam 9 malam atau jam 9 malam atau 10 malam lah gitu misalnya ya. Jadi mereka tuh khawatirnya kebangetan gitu ya gitu. Dan mereka biasanya telepon gitu ke HP, jam berapa pulang gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya keluar dari rumah itu kalau kelamaan gitu, mereka tuh ya gitu. Jadi kayak overprotective ya mungkin ya. Nanti karena disebutnya ya gitulah gitu. Jadi kalau keluar tuh mereka kalau pulang telat tuh suka telepon gitu. Jadi pulang jam berapa nih? Udah jam 9 malam, udah jam 10 malam. Ayo cepet pulang misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau kita misalkan lagi asik-asik nonton sampai malam di ruang TV misalnya kayak gitu, mereka tuh kadang suka ayo cepet tidur misalnya gitu, besok harus bangun pagi gitu. Jadi memang hal-hal yang kecil-kecil seperti itu sering sering ada gitu ya. Jadi kita tuh ngerasa nggak begitu bebas banget gitu ya. Itu mungkin ya. Terus ya kalau yang keduanya mungkin dari cara mendidik anak ya. Cara mendidik anak, misalnya kita sebagai ortu pinginnya caranya seperti A gitu ya, dan cara mertua itu beda lagi gitu. Mungkin ini sama ya, hampir begitu ya. Jadi itu kadang suka ada berbenturan ya, perbedaan pendapat seperti itu ya. Jadi misalnya kalau Teh Lina anak-anak misalkan kalau les sampai nggak malam amat sih sebenarnya ya, misalnya pulang jam 6 jam 7 gitu, kadang mereka tuh komen gitu, jangan terlalu lesnya kemalaman gitu kayak gitu. Itu kadang komen ya. Dan misalnya cara kita berpakaian ke anak gitu, misalnya kalau musim dingin gitu kan, kalau anak-anak
kalaupun musim dingin mereka tuh enggak terlalu dingin ya gitu ya, enggak kayak orang tua gitu. Jadi kalau kita tuh ngasih pakaian atau memakai baju ke anak tuh ya disesuaikan dengan anaknya gitu. Tapi kalau dari penglihatan mertua itu terlalu dingin misalnya ya, harus lebih hangat atau gimana gitu, jadi lebih overprotective ya. Jadi karena overprotective itu dia banyak banyak ngasih komen gitu. Memang bukan komen-komen yang bully atau kayak gitu, bukan ya, tapi kadang hal-hal seperti itu tuh jadi bikin ortunya atau terus sama telinanya rada-rada gimana gitu ya. Itu ya mungkin yang paling ini sih ini yang kecil-kecil seperti itu ya yang banyak terjadi gitu ya. Jadi perbedaan pendapat gitu. Terus dalam masalah kerjaan juga misalnya ya. Kalau dalam masalah kerjaan kan kita memang ada usaha bersama gitu ya, usaha keluarga. Jadi misalnya cara kerja dia tuh seperti A dan cara kerja kita tuh mau bikin reformasi atau renovasi gitu ya, bikin perkembangan seperti ini. Kadang mereka tidak setuju karena pemikiran mereka tuh dari dulu tuh seperti itu. Kita pengennya yang baru-baru seperti ini, dan itu kadang menjadi ya gitu bahan konflik ya itu. Dan hal-hal yang seperti itu ya, yang lebih ini mungkin ke lebih perbedaan cara ya, cara pemikiran, cara ngeinin pendapat, cara ya berbagai macam cara gitu ya, cara untuk misalnya kalau ini cara untuk harus misalnya begini, harus begitu gitu. Dan itu ya banyak ya begitulah. Kadang kita sebagai orang yang lebih muda tuh kadang kurang bisa menerima gitu anjuran atau komen atau ini dari orang yang lebih tua gitu ya. Jadi itu yang sering jadi konflik antara mertua sama menantunya gitu ya. Tapi sekarang mah alhamdulillah ya nggak ini banget sih ya. Intinya harus bersabar ya, saling gitu ya, saling bersabar ya, saling introspeksi diri. Untuk langgeng seperti ini memang sangat tidak mudah sekali ya, memerlukan kontrol diri yang benar-benar yang benar-benar maksimal gitu ya, karena memang tidak mudah untuk tinggal sama mertua kita ya. Dan kalau Teh Lina sih mikirnya memang misalnya ada kekurangannya kalau kita tinggal di mertua ya, dari segi waktu, dari segi kita tuh kalau udah lanjut usia seperti ini kan. Sekarang beliau itu udah 85 tahun ya, jadi kita yang harus ngurusinnya, harus nyiapin makannya, harus nyiapin ya, maksudnya bukan segala macam, kalau segala macam enggak sih ya. Jadi harus siap gitu untuk merawat mereka itu ya. Jadi ya kitanya harus sabar, kuat, tawakal gitu ya. Semuanya juga ada plus and minusnya gitu ya. Kita bisa bertahan atau tidak, dan itu tergantung cara berpikir kita. Kalau mau Teh Lina ya, mau dibawa senang atau dibawa rungsing gitu. Rungsing tadi dibawa riuh, dibawa stres gitu ya. Dan ya lebih baik dibawa happy ya, dibawa happy aja gitu ya. Oke, dan itu. Dan Teh Lina sekarang alhamdulillah merasa senang ya untuk detik sampai saat ini ya. Mudah-mudahan seterusnya merasa alhamdulillah bahagia dengan keadaan tinggal bersama mertu ya, sambil ngeliatin mereka karena udah lansia ya, sambil ngerawat, sambil ya merawat anak-anak, menginiin suami gitu. Dan mereka juga banyak membantu terhadap Teh Lina juga. Jadi ya saling ya, intinya balik lagi tuh, saling pengertian, saling cinta, saling sabar, itu yang paling utama ya. Mungkin gitu dulu dari Teh Lina, suka duka
tinggal sama mertua di Jepang tuh sebagian besar seperti itu ya. Ini hanya sharing secara pribadi dan mungkin tidak semuanya ya sama seperti apa yang dialami Teh Lina ya. Dan ya intinya jangan lupa bahagia jangan lupa bahagia ya. Dan selalu positive thinking ya, itu harus ya. Oke, gitu dulu dari Teh Lina ya. Semoga bermanfaat video Teh Lina ini. Semoga yang mau, teman-teman mungkin yang ada yang mau menikah dari sekarang dan mau tinggal sama mertua, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi masukan ya buat semuanya. Amin. Dan kekurangan Teh Lina juga mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Betul nggak ya? Gitu dulu dari Teh Lina. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya, dan makasih banyak yang udah ngikutin vlog Teh Lina ya. Oke, see you again. Assalamualaikum.